Kalau kita memandang amanah yang berat, kita akan menolak jabatan. Karena jabatan itu adalah amanah. Surah Al-Ahzab ayat 72. Sesungguhnya Allah pernah mengemukakan amanah kepada langit. Berapa besarnya langit? Gunung, bumi. Berapa besarnya ciptaan Allah ini? Di antara petua atau tunjuk ajar yang berkaitan dengan amanah seperti yang ditulis di dalam buku Tunjuk Ajar Melayu yang disusun oleh Bapak Dr. Honoris Causa Bapak Tenas Effendi. Apa tanda orang amanah? Apa tanda orang amanah? Duduknya tinggi, tegaknya rendah. Pelik Kalau biasa duduk rendah, tegak tinggi. Tapi sekarang ini dibalik. Duduknya tinggi, tegaknya rendah. Kepalanya berisi, perangainya merendah. Kepala berisi, banyak ilmunya. Perangainya merendah, berakhlak mulia, berbudi pekerti. Ya, berbudi pekerti. Diberi petunjuk, tidak menyanggah. Diberi petunjuk, dia patuh, dia ikuti petunjuk tersebut. Tiada menyanggah, tak mau menyanggah, tak mau menyalah. Seperti apa yang diberi berupa tunjuk ajar, seperti itu yang ia laksanakan. Dibawa ke tengah ia bertuah, kita bawa dia ke tengah masyarakat, kita naikkan dia, kita berikan kepemimpinan, amanah. Bertuah, bertuah jadi Pak RT, jadi Pak RW. Kita ketengahkan dia, jadi pengurus masjid, bertuah, jadi pengurus masjid. Dibawa ke tepi, ia berbudi. Kadangkala, ya biasalah dalam kepengurusan dipilih, diberi kepemimpinan, kemudian tidak dipilih lagi. Jadi jemaah biasa, tapi tetap berbudi, berakhlak mulia. Kita ulang sekali lagi dari awal, langsung hafal. Tak ada ujian akhir tahun, langsung hafal sekarang. Apa tanda orang amanah? Duduknya tinggi, tegaknya rendah, kepalanya berisi, perangainya merendah. Diberi petunjuk, tiada menyanggah. Dibawa ke tengah, ia bertuah. Dibawa ke tepi, ia berbudi. Amanah. Itu tanda orang amanah. Jadi dari tanda-tanda itu kita sudah bisa mengetahui orang itu amanah atau bukan. Orang itu menjalankan amanah atau bukan. Kita mana tahu tentang hati seseorang, niatnya, tujuannya, mana kita tahu? Kita tak tahu. Tetapi melalui tanda-tanda kita bisa tahu. Seseorang itu munafik atau tidak, mana kita tahu? Karena munafik itu lain di mulut, lain di hati. Di mulut kita bisa dengar, yang di hati mana kita tahu? Tetapi melalui tanda-tanda kemunafikan kita tahu orang munafik itu siapa. Siapa orang munafik itu? Ayatul munafiqi salasun. Tanda orang munafik itu 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau bercakap bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji dia ingkar janji. Wa idza tumina khan, dan apabila dia diberi amanah dia khianat. Oh, berarti amanah itu lawannya khianat. Nah, ada di antara ulama
untuk menerangkan kata amanah, yaitu menyebutkan diddul khiyanah, yaitu lawan dari khianat. Apa makna amanah? Ada yang menyebutkan makna amanah itu adalah kaitannya dengan hak. Hak. Untuk mudah memahaminya adalah memahami hak. Karena sebenarnya amanah itu adalah hak orang lain pada diri kita. Kemudian apabila orang yang berhak itu menginginkan haknya, maka kita kembalikan hak orang tersebut. Memberikan hak kepada orang yang memiliki hak itu disebut menjalankan amanah. Hak orang lain pada diri kita itu adalah amanah. Maka ada juga yang menyebutnya al-amanah al-wadi'ah, titipan. Contoh umpamanya, sahabat kita balik kampung ke Jawa sana, naik pesawat, mobilnya yang di Pekanbaru ini dititipkan ke kita, wadi'ah, dititipkan ke kita. Bapak pakailah kendaraan saya ini selama saya balik kampung. Saya ada seminggu 2 minggu balik kampung ini. Saya tak bawa. Bapak pakai aja lah. Kita pakai. Boleh Bapak gunakan, boleh. Bapak mau ke Sumatera Barat, ke Danau Meninjau, Danau Singkarak, bawa keluarga, boleh. Silakan. Tapi jangan jual. Karena hanya titipan, dititipkan saja. Kemudian balik kembali sahabat kita itu setelah hari raya, balik kembali, dia minta haknya kembali, kita berikan amanah. Bermakna kita berikan hak kepada orang yang memiliki hak tersebut. Tak mau kita berikan, enggak, ini punya saya ini. Allahu Akbar. Kata bapak tuh, kan saya titipkan saja. Ini suratnya masih di tangan saya ini. Tak ada saya berikan surat. Kendaraan saja saya suruh pakai. Dia tak mau. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang khianat. Orang yang tidak menjalankan amanah. Diberi amanah, dia khianat. Wa idza tumina khana. Maka perkataan amanah dalam Al-Quran, ketika seseorang itu beramanah, menjalankan amanah, ia adalah mengembalikan atau menunaikan amanah yang tadi pada dirinya, dia berikan kembali kepada orang yang memilikinya. Maka disebut adaul amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk menyampaikan amanat kepada orang yang memilikinya. Maknanya yang memiliki hak, kita berikan haknya. Itu bermakna menjalankan amanah. Jadi gubernur itu amanah atau bukan? Amanah. Kalau disebut kaitan dengan hak apa? Iya, menjalankan amanah. Kalau kaitannya dengan hak, hak siapa yang ada pada gubernur itu? Hak warga. Gubernur mana? Gubernur Riau. Bermakna warga Riau. Berapa warga Riau ini? 6 juta, 7 juta. Hak 7 juta orang itu ada pada gubernur itu. Ketika sang gubernur itu tidak mengembalikan hak yang 6 juta itu kepada 6 juta, maka gubernur itu tidak menjalankan amanah. Berat tidak jadi gubernur? Berarti mesti sampai hak orang yang di pedalaman itu ke pedalaman sana. Tak bisa hantar tepi-tepi saja. Boleh jadi hantar ke tepi tak sampai ke pedalaman sana. Siap jadi gubernur? Kan?
Dia tak memandang amanah yang berat itu. Kalau kita memandang amanah yang berat, kita akan menolak jabatan. Karena jabatan itu adalah amanah. Surah Al-Ahzab ayat 72. Sesungguhnya Allah pernah mengemukakan amanah kepada langit. Berapa besarnya langit? Gunung, bumi. Berapa besarnya ciptaan Allah ini? Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha. Mereka semua itu tak mau untuk memikulnya. Tak mau ini bukan enggan, enggak. Tahu akibat yang akan ditanggung. Yaitu dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan, siapa yang berhasil menjalankan amanah diberi balasan. Balasan kebaikan, pahala. Tapi siapa yang tidak menjalankan amanah akan disiksa. Jadi kita akan dihadapkan ketika kita menerima amanah, dihadapkan kepada pahala dosa. Mana mau? Tidak jadi gubernur, tapi tidak berdosa. Tapi jadi gubernur dapat dosa. Mana mau? Jadi gubernur atau tidak? Mau jadi gubernur, dapat pahala dan tidak dapat dosa. Iya. Tapi siapa yang jamin bisa seperti itu? Apa sebab? Sebab kita ini manusia biasa memiliki hawa nafsu. Yang keinginan hawa nafsu itu salah satu di antaranya yang buruk adalah tamak. Apa itu tamak? Tidak pernah merasa puas. Hak kita, hak kita. Hak orang pun. Itu tak saya nyambung itu. Hak kita. Hak orang pun ada jadi hak kita pula. Congok pesawat. Tapi itulah dia tabiat kita manusia ini. Maka amanah itu menjadi berat. Berat sekali. Ketika diberi mobil dinas plat merah itu, senang? Senang sekali. Ya, tak kita lagi ngisi bensinnya itu, ngisi bahan bakarnya. Sudah ada pula supirnya. Tapi untuk selama masa jabatan kita saja, 5 tahun, 5 tahun. Ini sudah lama jabatan itu ditinggalkan. Telinga panas dibuatnya. Ustaz nyebut saya nampaknya. Enggak, kita mengaji nih. Mengaji. Ini contoh. Contoh. Kalau tak terasa pula, kalau dalam mengaji ini tak jadi mengaji. Dan kalau mengaji ini jangan tunjuk orang lain. Ya, saya kan tak ada plat merah di rumah saya, Ustaz. Itu contoh saja. Masih banyak contoh yang lain. Rumah kita itu rumah kita sendiri, itu rumah sewa. Rumah sewa. Kalau rumah sewa, kalau sudah kita jalani 1 bulan, bayar sewa itu. Itu contoh lagi. Mau contoh lagi? Banyak nih contohnya. Karena itu hak orang lain yang ada pada kita. Ada contoh yang banyak sekali, yaitu yang setiap diri kita ada hak orang lain pada diri kita. Ada pada suami hak istri. Ada hak istri pada suami. Hak anak pada orang tua. Hak orang tua pada, bermakna amanah nih kepada semua kita tanpa terkecuali. Mengapa langit, bumi, dan gunung menolaknya? Karena tahu berkemungkinan tidak dapat menjalankan amanah, akan berdosa dan pasti akan disiksa. Daripada disiksa, biarlah tak dapat apa. Daripada
disiksa. Mau jadi anggota dewan atau tidak? Ibu dan tua tentulah tidak mau lagi. Tapi yang muda-muda nih yang tak menjawab tadi itu pastilah mau. Tapi ada orang yang sudah jadi anggota dewan, melakukan kesalahan, tersilap dia, terbuai dia di tempat itu. Godaannya besar, tipu daya dunia itu hebat. Akhirnya tertangkap. Memang kalau mengaji di Mesinul Yakin nih, pangkal saja sebut sudah tahu ujungnya. Hebat. Tertangkap KPK, kemudian dia pun menyesal saya jadi anggota dewan. Lebih baik saya jadi anggota dewan. Lebih baik profesi saya yang sebelum ini saja. Tak seperti ini nasib saya sekarang ini. Menyesal kemudian tidak ada gunanya. Langit, bumi, gunung tak mau dia. Karena dia tahu akibat yang akan dia tanggung, yang akan membuat dirinya menderita, karena dia tidak tahu seperti apa nasibnya kalau ia menerima amanah tersebut. Innahu kana zaluman jahula. Hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Langit tak mau, bumi tak mau, gunung tak mau. Yang mau siapa? Manusia. Adalah manusia itu makhluk yang zalim, menganiaya diri sendiri, jahula, bodoh, tak tahu akibat yang akan dia tanggung kalau dia tidak berhasil menjalankan amanah. Maka orang yang menjalankan amanah tidak akan pernah lupa diri, pasti akan tetap terus berhati-hati, berwaspada. Maka dia tidak akan pernah sombong karena amanah yang ada padanya. Karena dia dititipkan amanah, jadi gubernur tak akan sombong. Diberi kedudukan tidak akan sombong. Harta benda itu amanah? Ya amanah, dia tak akan sombong dengan harta benda. Keilmuan, pendidikannya tinggi, LCMA, tinggi itu, payah carinya itu. Itu amanah, amanah ilmiah. Sombong? Tidak. Nah, kalau sombong bermakna tidak menjalankan amanah. Maka tadi kata yang dipilih dalam tunjuk ajar itu adalah apa tadi? Duduknya? Duduknya tinggi, tegaknya rendah. Orang itu merendahkan diri, tidak menyombongkan diri. Duduknya, dia duduk, badannya itu nampak rendah, tapi sebenarnya karena dia merendahkan diri, dia jadi tinggi. Dia tinggi, berdiri dia sini ngasih sambutan karena dia pejabat publik, tapi ketika dia menyampaikan sambutan tuh nampak bahasanya merendah. Ini orang, tanda orang beramanah. Apa tanda orang amanah? Duduknya tinggi, tegaknya rendah, merendah dia. Orang yang tidak menyombongkan diri berhasil menjalankan amanah. Tahu diri dia siapa, berhasil menjalankan amanah. Dia orang yang diberi kepercayaan jadi bendahara di perusahaan. Perusahaan itu bukan punya dia. Dia pegawai saja di situ, diberi amanah jadi bendahara perusahaan. Maka jangan menyombongkan diri, belagak seperti owner pula, seperti yang punya perusahaan. Ketika diminta pertanggunganjawab oleh yang punya perusahaan, tak usah saya berikan pertanggunganjawab. Perusahaan ini saya yang mengurus sepenuhnya. Saya bebas mengurus sesuka hati saya. Orang yang seperti ini tidak menjalankan amanah.
ini bisa menikam tuannya dari belakang. Maka dahulu keberhasilan Nabi Yusuf alaihi salam, apa keberhasilan Nabi Yusuf itu? Amanah. Falamma kallamahu, ketika raja di Mesir itu sudah berbicara sebentar dengan Nabi Yusuf, kita ini kalau pandai dalam kepemimpinan untuk mengambil seseorang jadi pegawai, orang kepercayaan kita ajak berbicara dulu, ngopi di kedai kopi mana? Bengkalis. Kemudian setelah itu bawa jalan-jalan 1-2 hari, atau kita perangainya seperti apa. Begitu juga rupanya dahulu Raja Mesir sebelum mengangkat Nabi Yusuf alaihissalam. Falamma kallamahu, setelah raja ini berbicara, kalau sekarang wawancara namanya kan. Setelah temu duga dahulu, apa kata raja? Innakal yawma ladaina makinun amin. Kamu wahai Yusuf, mulai hari ini kamu adalah orang yang diteguhkan jadi bendahara dan orang yang dipercaya. Nabi Yusuf tahu tidak bahwasanya negeri Mesir itu adalah milik sang raja Al-Aziz? Tahu. Beliau hanyalah sebagai bendaharawan negeri Mesir saja. Maka Nabi Yusuf menjalankan kewajiban, menjalankan amanah, maka maju makmur negeri Mesir. Tahu diri. Itu yang tadi disebut duduknya tinggi, tegaknya rendah. Karena ia bernilai, berharga, menjalankan amanah. Tadi kita sebut amanah hak orang lain pada diri kita, hak orang lain pada diri kita. Kemudian kita menjalankan amanah itu, memberikan hak kepada orang yang memiliki hak itu. Maka orang yang punya hak itu tenang atau tidak? Merasa tenang atau tidak? Kalau kita menjalankan amanah, tenang. Maka al-amanah itu diambil dari kata aman, tenang, merasa aman. Hak kita itu di tangan orang itu, amanah. Kita punya kebun sawit di Indragiri Hulu itu berapa hektar? Sebut aja lah jujur, berapa hektar? 100 hektar. Maka kita berikan amanah kepada orang yang di sana. Kita di sini di Pekanbaru, kita merasa aman tidak kalau orang yang kita beri amanah itu orangnya amanah? Aman. Maka apabila kita dapat orang yang betul-betul amanah, kita aman. Orang yang menjalankan amanah itu pun aman juga dari siksaan. Karena ia menjalankan amanah, dia tidak berdosa, maka dia terhindar dari siksa. Ada satu lagi amanah yang berat, yang besar. Itu kan amanah dari manusia yang diberikan kepada kita, hak manusia pada diri kita. Ada lagi yang besar, hak siapa pada diri kita? Hak Allah. Memberikan hak Allah kepada Allah. Hak Allah itu apa? Yang ada pada diri kita, mentauhidkannya, itu adalah hak Allah. La ilaha illallah, innani anallah. Ini yang dikatakan di dalam Al-Quran. Allah menyampaikan kepada Nabi
Musa alaihissalam, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali aku, fa'budni, beribadahlah kepadaku, wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku, ku mentauhidkan Allah. Berarti orang yang menyekutukan Allah itu amanah atau tidak? Khianat, mengkhianati amanah. Karena agama Islam adalah agama yang dibawa dari lahir, dikhianati. Dan orang yang menjalankan amanah sesuai dengan perintah atau petunjuk dari yang memberikan amanah. Bermana ada perintah dan petunjuk dari Allah? Ya ada. Maka kita disebut menjalankan amanah apabila kita menjalankan perintah Allah, mengikuti petunjuk Allah. Biasanya berat menjalankan amanah kalau kita berkeinginan yang keinginan kita itu bertentangan dengan keinginan yang memberikan amanah itu. Kalau kaitannya dengan Allah, apabila sudah tiba waktu sholat, hak Allah, sholat, tunaikan, itu hak Allah. Tapi tadi malam tidur terlambat, badan penat, tapi terdengar suara azan dari Masjid Nurul Yakin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hak Allah tadi apa? Disembah. As-salatu khairum minan naum. Salat atau tidur? Hak Allah salat, tapi tak mau menjalankan hak Allah karena ngantuk. Bermakna tidak menjalankan amanah. Banyak orang yang seperti itu. Banyak sekali. Maka ada kata orang, Ustaz, sudah susah mencari orang yang amanah sekarang ini. Payah carinya. 1 dalam 1000. Kadang-kadang amanah dia, tahun pertama amanah dia. Masuk tahun kedua sudah berperangai. Itu tadi itu sebutnya. Berperangai. Kepala berisi apa tadi? Tanda orang yang amanah? Kepala berisi perangai merendah. Ini kepalanya berisi perangainya. Bertingkah. Banyak tingkahnya. Bagus susunan katanya. Dibawa ke tengah, ia bertuah. Dibawa ke tengah itu berarti amanah itu. Silakan. Dibawa ke tengah, jadi bendaharawan, jadi wakil. Diberikan kepemimpinan, dibawa dia, dimajukan dia ke hadapan. Bertuah kalau dia menjalankan amanah. Lupa diri, rupanya hanya menjadikan orang lain sebagai batu loncatan. Setelah meloncat, dia tinggalkan batu di bawah, macam kacang. Tahu semua peribahasa. Macam kacang, lupa kulit. Pisang, kacang itu langsung tanpa kulit. Mana jadi? Dari kulit itulah dia. Dari kecil dia dulu dalam kulit itu lagi. Pecah gelak ketawanya. Karena pepatah kita ini memang padat tepat. Kan kecil dulu kan yang kacang itu kan. Kata tukang kebun kita belum berisi lagi Pak. Setelah itu mulailah banyak padat. Pecah keluar dia, lupa kulitnya. Padahal kulitnya itulah yang membesarkannya. Ini orang yang tidak amanah. Karena dibawa ke tengah dia tak bertuah.
dibawa ke tepi, dia tak berbudi. Tak berbudi ini dibawa ke tepi umpamanya, Pak, mungkin untuk tahun ini Bapak jadi anggota biasa dulu. Tak bisa dia terima. Macam mana pula saya mau jadi anggota biasa? Saya dahulu di sini ini jadi manajernya, kemudian saya jadi anggota biasa. Apa kata dunia? Tetapi itu dilakukan oleh seorang sahabat Nabi yang menjadi komandan perang, setiap perang menang. Beliau komandannya. Kemudian Umar bin Al-Khattab mengambilnya, memberikannya kepada orang lain sebagai komandan perang. Ada marah-marah Khalid bin Walid? Tak ada marah-marah. Apa sebab? Sebab tahu itu adalah amanah yang mesti dijalankan, meskipun bertentangan dengan hawa nafsu. Yang membuat amanah itu berat dijalankan adalah karena bertentangan dengan hawa nafsu. Maka setelah berbicara agak panjang sedikit, Raja Mesir itu melihat, ini Nabi Yusuf ini bisa diberi amanah. Siapa orang yang berhasil menjalankan amanah? Orang yang beriman kepada Allah. Karena orang yang beriman akan berhasil mengalahkan kehendak hawa nafsunya. Maka ada pepatah Arab pendek saja. La imana liman la amanata lahu wala amanata liman la imana lahu. Apa tuh bahasa Arabnya itu? Nah, sebenarnya saya malu menyampaikan ini. Ada Pak Kiai kita di sini, Ustaz Yusuf. Beliau memimpin pondok pesantren di Tembilahan, Indragiri Hulu. Tidaklah dapat amanah itu dijalankan kecuali oleh orang yang beriman. Tak ada iman, tak akan mungkin dapat menjalankan amanah. Jadi amanah kita berikan kepada orang yang beriman supaya amanah itu dapat dijalankan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Ini kepada siapa ini? Ayat ini. Kalau kamu menetapkan hukum di antara manusia, tetapkan hukum dengan adil. Yang menetap hukum ini siapa nih? Hakim. Ada amanah pada hakim. Kalau disebut ada amanah pada hakim, amanah siapa? Amanah tadi apa? Amanah? Hak siapa pada hakim? Ini di pengadilan ini. Hak siapa? Di depan hakim itu siapa? Orang yang bertelingkah, berselisih, bergaduh, yaitu yang terdakwa dengan yang mendakwa. Kita tak pernah masuk pengadilan, tak tahu kita istilahnya. Nah, ada dua yang berselisih. Kata yang satu, ini hak saya. Kata yang satu lagi, ini hak saya, berselisih. Kata yang satu, saya benar. Kata yang satu lagi, saya benar. Kalau dua-dua benar tak jadi berselisih sebenarnya. Tapi mengapa berselisih juga? Perselisihan itu biasanya berlaku kalau salah satu dari yang berdua itu salah. Pasti ada yang salah. Atau kedua-duanya salah, kemudian kedua-duanya mengaku benar. Itu berselisih juga itu. Jadi kapan tidak ada perselisihan? Kalau dua-duanya benar. Atau dua-duanya salah, mengakui kesalahan. Itu jadi berselisih. Kapan suami istri berselisih? Kalau dua-duanya mengaku benar. Kata suami, saya benar. Kata istri, saya benar. Adalah tak bisa. Berlaku peperangan.
bawa ke pengadilan. Maka di pengadilan hakim pun menetapkan siapa yang benar ini. Ketika hakim membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah, bermakna hakim itu telah memberikan hak kepada orang yang memiliki hak. Maka hakim itu telah menjalankan amanah. Dia mencuri, yang dia curi banyak, mendatangkan mudarat bagi orang ramai. Wah, ini hukumannya ini 20 tahun penjara. Kalau dalam hukum Islam potong tangan. Ini 5,6 triliun dibawa lari ke Singapura. Ini contoh. Banyak itu. Berapa 5,6 triliun? Kalau dibuat masjid seperti Nurul Yakin ini berapa dapatnya? Diberikan ke pondok pesantren, mudah anak kita, gratis anak kita belajar sampai tamat. Dibawa ke pengadilan, hakim mau membuat keputusan, tahu yang salah itu salah, 20 tahun penjara. 20 tahun penjara, hakim mesti memutuskan 20 tahun. Itu hak, itu keadilan. Kalau tidak bersalah, bebaskan. Jangan yang tidak bersalah dipenjarakan. Yang semestinya dipenjarakan, dibebaskan. Itu tidak memberikan hak kepada orang yang memiliki hak. Itu tidak menjalankan amanah. Kalau memang mesti mendapat hukuman 20 tahun, 20 tahun. Tapi ini keluarga kita ini. Tapinya itu macam mana? Tetap 20 tahun? Kurangkan sedikit berarti mengurangkan hak. Telah berlaku zalim, tidak menegakkan keadilan, tidak berlaku amanah. Disitulah tegaknya hakim ini. Merendah di hadapan nilai. Tak ada harga dia. Saya ini memang hakim penentu, tapi di hadapan nilai saya ini tak ada harga. Karena dia merendah di hadapan nilai yang tinggi, yang mulia itu, maka meskipun dia duduk tinggi nilainya, duduknya tinggi, tegaknya rendah. Itulah dia orang amanah. Kepalanya berisi, tahu dia kalau dia tidak cukupkan hak dan tidak dia berikan hak kepada orang yang memiliki hak, akan mendatangkan kemudaratan. Dia tahu ini mudarat akan mendatangkan kerusakan di tengah masyarakat. Nanti orang akan bisa berbuat berleluasa. Ini hakim ini bisa ini apa nih? Kalau di atas meja ini tak mau dia bawa-bawa meja. Kalau dah seperti itu, dah berlaku kemudian amanah hilang. Amanah hilang, lawan aman, kacau balau. Kacau balau lah negeri ini. Maka amanah itu menjadi penting. Jangan sembrono memberikan amanah. Jangan. Sembrono itu apa ya? Sembarangan, tanpa pertimbangan. Berfikirlah kita berkali-kali untuk memberikan amanah kepada orang yang memang betul mampu menjalankannya. Ada sahabat Nabi minta jabatan kepada Nabi, tapi Nabi tahu ini memang tak bisa ini jadi pemimpin di tengah masyarakat. Kalau solat puasa untuk dirinya sendiri dia bisa, tapi kalau untuk memimpin di tengah masyarakat banyak ujian cobaannya itu. Dia tak bisa, maka Nabi tak berikan. Karena nanti akan membebankan, akan merugikan, nanti dia menyesal karena dia tak mampu untuk menjalankannya. Berat amanah. Kami sekarang ini dititipi amanah oleh orang tua, anak-anak mereka, anak yang mereka cintai, yang mereka sayangi.
yang mereka pertaruhkan apa saja untuk masa depan anaknya ada letak di tempat kami sekarang. Maka kami yang menjalankan pondok-pondok pesantren ini berat amanah orang tua. Kalau tidak bisa kami mengasuh lebih baik dari anak itu di rumah, bermana gagal kami menjalankan amanah. Lebih baik anak itu di rumah saja dengan orang tuanya, daripada ke pondok kita bertambah buruk dia di pondok. Anak itu dihantar ke pondok supaya dia lebih baik di pondok. Amanah berat sekali. Berapa banyaknya anak? 500 pula perangainya. Itu kalau satu anak satu perangai. Ya Ustaz Yusuf ya. Kadang-kadang satu anak tuh 100 perangai. Banyak perangai. Bercakapnya macam tuh, tidurnya macam tuh, semua mesti diurus. Bermain dengan kawannya seperti itu. Kalau 10 aja lah satu anak 10 perangainya. Kalau 500 5.000 perangai yang akan kita selesaikan. Tumbang tak kira-kira kita itu? Masjid Nurul Yakin mau didatangi juga. Masjid Nurul Huda dapat jadwal juga. Pondok mesti ditinggalkan juga. Sementara anak di sana mesti diasuh juga. Berat amanah ini. Mudah Ustaz sekali Ustaz ya. Mimpin pondok ya juga, ngajar ya juga, kesana ke sini ya juga. Senang hidup. Mana pula senang, tak tidur malam ini. Bapak Ibu aja nengok senang. Ini badan di sini, pikiran tak ke sana sekarang nih. Singgahlah ke rumah Ustaz. Cemana mau singgah, entah sarapan anak sana entah hendak sekarang. Kita di sini iyalah, listrik kita ini stabil di sini. Dalam hutan sana mana pula stabil. Spaning kadang-kadang naik, kadang-kadang enggak. Ini kita dapat laporan nih, Ustaz, spaning jatuh Ustaz. Ini banyak lampu-lampu kita putus Ustaz. Kan itu satu baru masalah, itu amanah itu. Mau kita biarkan anak gelap-gelap di sana? Kita berikan hak anak kepada anak. Nanti anak itu mengadu dengan orang tuanya, kami gelap-gelap, dibiarkan juga oleh pondok Maulemahan. Allah. Datang pula orang tua datang. Karena dia sayang pada anaknya. Kami dah bayar mahal di sini. Allah. Bertambah perangai. Sabar. Menjalankan amanah itu berat karena kita pasti akan diuji dengan berbagai macam ujian. Allah, panjang cerita amanah ini. Kalau dibahaskan tak habis-habis. Tapi ada orang yang berhasil, ada. Siapa dahulu? Akhirnya dijadikan menantu oleh seorang nabi. Dan itu atas usulan anak perempuan dari nabi tersebut. Qalat ihdahuma. Berkatalah salah seorang dari dua perempuan anak nabi, Syuaib. Masih ingat ceritanya kan? Dah tak perlu ceritanya. Karena anak Nabi Syuaib dah tua, tak bisa mengembala lagi. Dua orang perempuan anak Nabi Syuaib itu yang mengembalakan binatang ternak, menjauh dari laki-laki dan memberi minum binatang ternak karena air perigi itu dikerumuni oleh laki-laki. Datang Nabi Musa alaihi salam membantu dua perempuan itu, dijaga betul. Nabi Musa tak mau tengok perempuan itu. Perempuan itu juga malu, tak mau tengok Nabi Musa. Tapi Nabi Musa melihat, ini perlukan bantuan. Nabi Musa membantu tanpa pamrih, tanpa tujuan ganjaran apa-apa, tak ada, murni membantu. Orang lemah memerlukan bantuan, itu haknya orang lemah untuk dibantu. Maka Nabi Musa membantu. Itu orang yang menjalankan amanah. Setelah membantu, baliklah kedua orang anak Nabi Syuaib ini. Kemudian menyampaikan pada orang tua, panggil. Siapa laki-laki yang bantu tadi? Panggillah Nabi Musa. Kemudian bertemulah dengan Nabi
Syuaib. Kemudian mengusulkanlah anak perempuan Nabi Syuaib kepada ayahnya, ya abati istajirhu, wahai ayahanda, ambil orang ini sebagai orang yang membantu kita, untuk kita beri upah, kita beri gaji. Khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang terbaik untuk diambil sebagai pegawai adalah orang yang kuat. Ada tadi satu lagi. Ada satu lagi. Cukup dengan kuat saja? Enggak. Kuat. Dapat dia ngambil sawit itu cepat turunnya. Tapi tak seberapa yang ditimbang. Kuat, selesai cepat. Tapi al-amin, kuat. Al-amin, yang dipercaya, yaitu yang menjalankan amanah. Oh, panjang pembahasan. Itu belum lagi membahaskan Rasulullah. Karena Rasulullah digelar juga al-amin, yang menjalankan amanah. Siapa yang memberikan kepercayaan kepada Rasulullah, beruntung, berlipat kali untung. Dan amanah yang diberikan harta banyak. Buat pedagang nih ke Syam, bawa balik. Kan bisa saja kan? Kelentong kan? Apa kelentong? Masa dahulu mana ada CCTV, mana ada apa? Bisa saja melaporkan lain dari yang sebenarnya. Tapi Nabi Muhammad tidak melakukan yang seperti itu. Diberi amanah oleh Khadijah, maka dengan amanah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil sebagai seorang pedagang. Rupanya menjadi pedagang itu berhasil kuncinya amanah. Panjang pembahasannya ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman kepada kita untuk menjalankan amanah, karena setiap kita akan diminta pertanggungjawab di hadapan Allah atas hak orang lain yang Allah titipkan pada diri kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Baik, mohon doa kesembuhan jemaah kita yang bernama Husna. Ibu Husna sekarang sedang sakit di rumah sakit RSUD. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shfi mardana anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, sesungguhnya Engkau yang menetapkan penyakit dan Engkau pula lah yang mengangkatnya. Angkatlah penyakit ya Allah dari hamba-Mu Ibu Husna sehingga ia kembali sehat seperti biasa. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dari-Mu ya Allah. La haula wa la quwata illa bika ya arhamar rahimin. Annaha masahad-dhurr wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya Ibu Husna tengah Engkau uji dengan penyakit, dan Engkau pula ya Allah yang Maha Pengasih dari sekalian yang pengasih. Kasihanilah ia ya Allah, angkatlah penyakitnya, kembalikanlah ia sehat walafiat seperti biasa. Dan untuk kami yang hadir ini pula ya Allah, apabila ada di antara kami yang sakit, sembuhkanlah. Apabila ada di antara kami yang lemah, kuatkanlah. Apabila ada di antara kami yang sedih, gembirakanlah. Apabila ada di antara kami yang didengki dan difitnah, pelihara dan jagalah. Ya Allah, kami hanya mampu memohon, Engkau jugalah
yang akan memperkenankan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.